Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Adi Batu Zahra, NPM 200105105128, Prodi Tradis Bahasa Inggris. Kelas A ingin mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Kedudukan Sintaksis. Pengertian sintaksis. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan kata tatein yang berarti menempatkan. Jadi, secara etimologi berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Struktur sintaksis secara umum, struktur dari sintaksis ini terdiri dari susunan subjek, predikat, objek, serta keterangan yang berkenaan dengan fungsi sintaksis, nomina, verba, adjektiva, dan juga numeralia berkenaan dengan kategori sintaksis, sedangkan untuk pelaku penderita serta penerima itu berkenaan dengan peran sintaksis. Fungsi predikat. Predikat merupakan unsur paling penting untuk membuat klausa maupun kalimat. Predikat dapat diisi oleh kata maupun frasa. Predikat atau biasa ditulis dengan P, biasa berada di sebelah kanan unsur S dan sebelah kiri dari unsur objek, pelengkap, dan keterangan. Namun, predikat juga dapat berdiri sebelum subjek, biasanya ditulis dengan pola PS. Ciri-ciri dari kalimat berpola SP yakni memiliki frasa verbal, frasa adjektiva, frasa nominal atau frasa numeral, atau frasa preposisional. Fungsi subjek. Subjek merupakan fungsi sintaksis paling penting. Kedudukannya di bawah predikat. Fungsi tersebut diisi oleh nomina, frasa nominal, atau klausa. Umumnya, subjek memang berada di sebelah kiri predikat atau memiliki pola SP. Namun, ingat ada pula pola PS di mana subjek di sebelah kanan predikat. Contoh, manusia yang mampu tinggal dalam kesendirian tidak banyak. Selain itu, subjek juga dapat berubah menjadi pelengkap jika berada di kalimat aktif transitif dengan cara dipasifkan. Contoh, gadis itu mengambil buku bahasa Indonesia. Terdapat pula ciri lainnya dari subjek, yaitu dapat dilesapkan atau dihilangkan keberadaannya. Hal tersebut terjadi pada kalimat imperatif, di mana orang kedua atau orang pertama jamak tidak hadir. Contoh, mari dalam kurung kita bekerja. Fungsi objek. Untuk membedakan fungsi objek dengan fungsi lain, sangatlah mudah. Keberadaan objek selalu berada di belakang predikat dalam kalimat transitif. Ingat, hanya pada kalimat aktif transitif atau biasa ditandai dengan objek yang bisa diubah menjadi fungsi subjek. Jadi, kamu harus tahu terlebih dahulu jenis predikat pada kalimat aktif transitif, yaitu ditandai dengan sufiks kan dan i, serta prefiks meng. Objek umumnya diisi oleh nomina atau frasa nomina. Selain itu dapat juga diganti dengan pronominanya, mu dan ku. Selain frasa maupun kata, objek juga dapat berupa klausa. Contoh, aku ingin mencintai kamu. Fungsi keterangan merupakan fungsi yang letaknya fleksibel, artinya dapat berpindah-pindah letaknya, dapat di awal, di akhir, bahkan di tengah. Memiliki sifat mana suka dan biasanya diisi oleh frasa nomina, frasa preposisional, dan frasa adverbia. Contoh letak keterangan yang dapat berada di awal, akhir, dan tengah. A. Kucingku pergi dari rumah sejak pagi. B. Sejak pagi kucingku menghilang. C. Kucingku pergi sejak pagi dari rumah. D. Adikku membeli kue coklat di toko. E. Di toko Jo, adikku membeli kue coklat. Jenis-jenis keterangan dapat dilihat dari kata hubungnya dan makna, yaitu A. Keterangan tempat di, ke, dari, di, dalam kurung dalam, pada. B. Keterangan waktu, pada, dalam, sebelum, sesudah, selama, sepanjang. C. Alat, dengan. D. Tujuan, agar atau supaya, untuk, bagi, demi. E. Cara, dengan, secara, dengan cara, dengan jalan. F. Penyerta, dengan, bersama, beserta. G. Perbandingan, seperti, bagaikan, laksana. H. Sebab, karena, sebab. J. Kesalingan, saling satu sama lain. Alat sintaksis. Alat sintaksis ini berfungsi ialah untuk menunjang eksistensi struktur sintaksis terkecil. Di bawah ini merupakan alat sintaksis, diantaranya sebagai berikut. Bentuk kata. Derajat bentuk kata di dalam bahasa Indonesia serta bahasa Latin tidak sama. Dalam bahasa Latin itu, bentuk kata berperan mutlak sedangkan di dalam bahasa Indonesia itu tidak.
Dalam bahasa Latin, urutan kata hampir tidak memiliki peran, sedangkan untuk di dalam bahasa Indonesia itu memiliki peranan penting. Contoh, ibu menyapu lantai, ibu disapu lantai, ibu tersapu oleh lantai. Konektor. Biasanya konektor ini berupa morfem atau juga gabungan morfem, yang dengan secara kuantitas itu merupakan kelas yang tertutup. Konektor memiliki fungsi untuk menghubungkan satu konstituen itu dengan konstituen lain, baik yang berada dalam atau juga di luar kalimat. Terdapat dua jenis konektor, diantaranya yaitu konektor koordinatif, merupakan konektor yang menghubungkan dua konstituen yang sama kedudukannya atau sederajat, contohnya seperti dan atau tetapi. Konektor subordinatif merupakan konektor yang menggabungkan dua buah konstituen yang berkedudukan itu tidak sederajat, contohnya seperti kalau, meskipun, dan karena. Intonasi. Perbedaan modus kalimat bahasa Indonesia itu ditentukan oleh intonasi daripada komponen segmentalnya. Batas antara subjek serta predikat dalam bahasa Indonesia itu ditandai dengan intonasi, berupa nada naik serta tekanan. Contoh kalimat, kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Keterangan. Garis 1 batas subjek, garis 2 batas klausa. Urutan kata. Urutan kata ini merupakan letak kata atau posisi kata yang satu dengan yang lain di dalam suatu konstruksi sintaksis. Dalam bahasa Indonesia, urutan kata ini sangat penting. Perbedaan urutan kata itu menimbulkan perbedaan makna. Contohnya seperti konstruksi 3 jam mempunyai makna yang tidak sama dengan konstruksi urutan 3 jam. Namun, pendapat di bagian lain dari kalimat bahasa Indonesia yang tidak dibias dipindahkan tempat, yaitu tanpa mengubah makna gramatikal kalimat tersebut. Contoh seperti, tadi pagi kakak menyapu halaman. Kakak menyapu halaman tadi pagi. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.